Nah, ini nih, apa sih sebenarnya alasan-alasan anak kita tuh nggak mau dengerin kita atau mengabaikan ucapan-ucapan kita? Teman-teman sebenarnya kadang-kadang alasannya itu nggak serumit itu loh. Alasannya itu nggak melulu karena anak kita yang personality-nya bandel mungkin, personality-nya outgoing, kebutuhan untuk berbicaranya tinggi, kinestetik, apa-apa, atau mungkin terlalu aktif. Nggak bisa jadi nggak ada urusannya dengan itu, karena ini adalah perilaku mendengarkan ataupun memperhatikan dan juga memberi perhatian pada ucapan orang tuanya atau kita. Kadang-kadang alasannya tuh bisa jadi simpel banget. Alasannya nggak harus kita dig in atau menggali lebih jauh mengenai teori-teori atau apapun itu. Bisa jadi kita lihat aja langsung depan mata kita, dan paling gampang adalah kita coba bercermin. Nah, bukannya kita bercermin maksudnya kita nih yang buruk, bukan. Kita bayangkan aja kalau kita jadi orang, diri kita sendiri gitu. Apa sih yang membuat kita mau mendengarkan orang lain? Gampang ya? Sama juga, dan itu kayaknya berlaku deh sama anak kita. Nah, tapi kalau kita ngomongin anak kita, kadang-kadang bisa jadi perilaku tidak menghiraukan, atau bukan tidak menghiraukan ya, perilaku menghiraukan orang tua, menghiraukan kita atau mengabaikan kita, bisa jadi itu kita nyontoin loh. Contohnya aja nih, anak saya usia 3 tahunan gitu ya. Dia sering banget waktu kita masih bekerja di rumah, itu dia ngajakin kita main, ngajakin kita bercerita, ngajakin kita ini itu. Nah, tapi karena saya harus bekerja, maka saya sering banget nih bilang gini ke dia, tunggu dulu ya, papi balas WhatsApp dulu, papi ngerjain kerjaan papi dulu, papi ini itu gitu. Jadi saya memberikan alasan, karena bukan yang memberikan alasan, tapi memang betul-betul ada yang harus dikerjain, jadi saya tunda dulu main sama anak sayanya. Nah, sekarang setiap kali dia disuruh menunaikan kewajibannya, contohnya, ayo mandi, dia langsung memberikan alasan-alasan, pinter banget komprominya. Dia memberikan alasan persis seperti yang saya berikan. Bukan alasannya, tapi cara dia ngomong. Bentar ya, aku mau yang aneh-aneh aja gitu. Aku mau ambil mainan dulu, aku mau apa dulu. Jadi dia tahu, dia mendapatkan pola di mana ketika dia disuruh sesuatu, dia boleh memberikan jeda, memberikan satu sela aktivitas buat menunda kewajibannya dia gitu. Jadi ini kan gampang banget ya. Nah, ini kita ngomongin bukan menghiraukan. Saya belum sampai dalam tahap dihiraukan. Emang sih kadang-kadang anak saya nyuekin saya, tapi yang mau kita omongin adalah bagaimana anak itu benar-benar bisa meniru plek-plek apa yang saya lakukan kepada anak saya. Dalam hal ini saya mau ngomong adalah saya juga mencontohkan perilaku itu kepada anak saya. Padahal kan kalau anak kita sekolah, anak kita mau makan, kita kan maunya satset ya. Ayo makan sekarang, nggak mau nunggu-nunggu lagi, sekarang juga gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini yang kalau saya ngaca ke diri saya, jangan-jangan perilaku anak saya ini saya yang nyontoin ke anak saya gitu. Dan ternyata sejalan. Ada teori psikologi dari seorang psikolog di masa lampau gitu ya. Ini bapak yang terkenal sekali buat teman-teman dan juga orang-orang yang suka membaca tentang buku-buku psikologi. Itu adalah teori dari Bapak Albert Bandura. Bapak Albert Bandura ini menjelaskan teori tentang role modeling, di mana seorang manusia itu akan belajar dengan cara melihat, kemudian mengasimilasi atau ada mental proses dalam pikirannya untuk dia melihat, lalu dia mencontoh, bisa ya dilakukan seperti ini, lalu dia akan menerapkan itu di dalam aktivitas atau perilaku kesehariannya dia. Dan ini yang anak saya lakukan. Dan teman-teman, untuk anak-anak usia balita, apalagi batita, anak-anak masih kecil deh, percayalah, kita orang tua adalah dunianya mereka. Yang kita lakukan tuh keren semuanya. Bayangin, saya cuma masak telur ceplok, anak saya bilang, papi keren banget ya. Bayangin coba. Jadi betapa indahnya jadi orang tua, tapi betapa bebannya juga, tanggung jawabnya juga begitu besar sebagai orang tua. Karena kita mendidik anak kita yang nantinya akan menjadi masa depan kita dan juga nusa dan bangsa loh. Nah, kembali ke topik role modeling atau ke pembahasan mengenai role modeling ini. Jangan-jangan nih teman-teman,
perilaku anak kita menghiraukan kita di rumah itu akibat contoh-contoh dan juga perilaku-perilaku yang kita tunjukin juga ke anak kita. Atau perilaku-perilaku yang anak kita dapatkan dari kita. Dan saya tahu banget kita tuh nggak sengaja loh melakukannya. Nggak ada yang sekonyong-konyong sengaja mengabaikan atau menghiraukan anaknya, nggak ada. Gitu. Bisa jadi hal ini karena benar-benar kita nggak sengaja, karena kita tahu banget dan saya tahu banget gitu ya, di rumah kita banyak kesibukan di rumah tangga itu kan bukan cuma ngurusin anak, bener gak sih? Ya cuci piring, ya cuci baju, ya angkat jemuran, ya bersihin toilet, ya masak, ya ganti minuman, galonan gitu, dan nyapu, ngepel, dan beragam jenis pekerjaan rumah tangga lainnya. Belum lagi kita harus ngurusin diri kita sendiri, buang air besar, buang air kecil, mandi, sikat gigi, makan, dan lain-lain. Belum lagi waktu kita kemarin work from home atau kerja dari rumah, selain kita harus ngurusin kerjaan rumah, kita juga harus ngurusin kerjaan kantor, kita harus ngurusin bisnis dari rumah, apapun itu pekerjaan yang kita harus lakukan dari rumah, plus di situ ada anak kita. Makanya banyak orang-orang yang lebih memilih untuk bekerja di kantor atau di luar rumah karena lebih fokus. Bukannya kita mau jauh dari anak kita, tapi memang kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai manusia dan juga profesional, kan begitu ya. So, kadang-kadang bukannya kita mau mengabaikan anak kita, tapi bisa jadi perilaku-perilaku yang kita tunjukkan kepada anak kita itu mengajarkan mereka secara tidak sadar, secara kita nggak sadar ini, apalagi kita lagi sibuk. Kalau saya lagi sibuk, saya masih bisa untuk ngomong sama anak dulu gitu. Tapi kalau buat beberapa orang yang begitu fokusnya begitu tinggi, bisa jadi pas lagi buka laptop atau mungkin buka handphone ketika lagi balas WhatsApp rekan bisnisnya, customernya atau siapanya, itu sangat fokus sehingga ketika anaknya berbicara, ketika anak kita ngomong, itu nggak kedengeran di telinganya. Nah, apa yang terjadi? Anak kita kan merasa dicuekin, padahal kita nggak ada niatan buat nyuekin dia. Kita memang lagi fokus aja kerja. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk yang kayak begini, yuk kita kasih contoh ke anak kita atau kita lebih kita lebih take care, kita lebih sensitif untuk hal-hal seperti ini. Dan susah nggak? Ya pasti agak repot ya. Saya nggak bilang susah atau gampang. Pasti ini butuh effort. Kenapa butuh effort? Iyalah, untuk teman-teman yang biasa fokus banget sama WhatsApp atau laptopnya, tiba-tiba harus bisa berbagi perhatian ketika anaknya kucuk-kucuk datang dan juga ngajak ngomong gitu. Tapi nggak apa-apa memang seperti itu, karena menurut pepatah Afrika aja membutuhkan seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Iya memang ribet kok. Teman saya aja punya anabul butuh banget perhatian, apalagi ini kita anak manusia. Nah jadi mari kita berikan perhatian, mari kita jadikan diri kita role model yang baik buat anak kita. Sulit gak? Yang pasti butuh effort teman-teman. Karena jangan sampai nanti ketika dewasa, ketika beranjak remaja, gantian ketika kita butuh anak kita bercerita dan juga memberikan kita perhatian, karena mereka sudah terbiasa untuk acuh tak acuh, lalu mereka mengacuhkan kita. Semoga hal itu nggak terjadi. Semoga yang terjadi adalah kita menjadi keluarga yang semakin hangat dari waktu ke waktu, semakin terbuka, dan makin bisa saling mendukung satu sama yang lainnya. Jika dirasa video ini bermanfaat, boleh dong ditekan tombol share-nya. Siapa tahu ada teman-teman, kerabat, dan juga keluarga di luar sana yang membutuhkan video ini atau yang bisa terbantu dengan video ini. Dan kalau Mamet ada pertanyaan, boleh drop di komen di bawah. Boleh juga follow Instagram dan juga TikTok kami ya. Silakan dicari di antara layar ini. Di video berikutnya kita akan ngebahas tips dan trik gimana cara ngomong atau gimana caranya menjelaskan kepada anak-anak kita ketika kita lagi sibuk, atau menjelaskan bagaimana anak kita memberikan waktunya kepada kita untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, semoga bermanfaat.